Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian Bintang Pisces. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang lagi galau ya. Ini bisa kamu yang galau ataupun dirinya ya. Nanti kita lihat situasi dan kondisinya lebih jelasnya dari energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Dimana tentang hati yang lagi galau, hati yang lagi cemas tak menentu ya. Karena saya merasakan di sini energi kecemasan. Cemas kenapa nih ya, ataupun mungkin galau-galau karena apa nih ya. Dan ini mungkin sudah terjadi ataupun mungkin mau datang nanti kepadamu ya, di kamu menyesuaikan saja ya. Karena energinya juga bisa cepat bisa lambat ya. Ataupun ini energinya juga ya vice versa, bisa di dirimu atau di orang yang terkoneksi dengan dirimu, di mana dirinya lah yang lagi galau. Tuh, lagi sakit kepala, pusing ya. Five of Swords ya. Nih, dia mendengar berita-berita burung ya, berita burung yang mana belum jelas tapi sudah membuat hatinya dak-dikduk, pikirannya stres ya. Di sini ada the death ya, dimana aduh serasa hampa tanpamu, serasa aku sesak nafas tanpamu ya. The Emperor lagi cemas, harap-harap cemas ya. Kamu lagi di mana? Kamu sebenarnya rindu aku nggak sih ya? Dia memperhatikanmu dari kejauhan ya, tapi kok kamu nggak datang-datang, dia menunggumu nih ya. Atau kamu yang menunggunya, kamu bisa menyesuaikan saja ya. Energinya ya, lagi galau ya. Lagi pusing ya, mungkin ini ada LDR ataupun mungkin kondisinya sudah putus ya, ataupun mungkin kondisinya pasangannya juga cuek, acuh tak acuh, sehingga ya bersit di hati dan di pikiran bahwa apakah dia sudah tidak menginginkanku, apakah dia setia kepada aku, ataukah gimana ya. Energiku habis memikirkanmu gitu ya. Tuh ada The Magician, ada Two of Cups, ada Nine of Pentacles ya, yang mana sebenarnya yang dia rasakan saat ini adalah oke, saya harus move on dari dirimu gitu ya. Ini kayak cinta-cinta monyet ya, tapi ya begitu, cinta-cinta yang penuh kepalsuan gitu. Dimana akhirnya galau karena perbuatannya sendiri ya. Mau dirimu yang datang kepadanya, atau kamu yang mau sudah saya sayang kamu, saya suka kamu, tapi saya nggak mau berjuang, saya nggak mau bikin apa-apa, saya mau duduk diam di tempat di sini, kamu yang datang kepadaku gitu. Walaupun mungkin kondisinya ya udah saya menunggu aja gitu, tapi kalau nggak datang gimana ya. Nah ini ada beberapa seperti gitu, saya suka kamu tapi kamu yang tembak aku dong ya, masa aku yang tembak kamu, aku kan cewek. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang merasa ya nanti harga diri kita bagaimana sebagai seorang wanita, ya kan, dikira murahan atau apa. Nah ini
Jadi nunggu tapi cemas, aduh gimana dong, aku rindu, apakah saya yang harus nembak, apakah saya yang harus mengungkapkan perasaan gitu ya. Ataupun laki-laki juga ada ya, karena saya merasakan energinya laki-laki, dia suka aku nggak ya, tipe tipe dia ini aku nggak ya. Terus gimana nanti, tanya dari sisi keluarga, dari sisi keuangan, dari sisi latar belakang, status dan macam-macam ya. Ribet, mumet, stres ya. Nah, ini laki-laki berpikirnya seperti gitu. Jadi masih diam, bungkam ya, lihat sinyal-sinyal yang dia berikan. Kalaupun mungkin sinyal-sinyalnya negatif ya nggak usah diperjuangkan deh ya, mundur aja gitu. Tapi kalau dia membalas ya maju-maju tipis-tipis gitu. Nggak mau gas ya. Ujung-ujungnya nanti takut kamu lari ya. Kalau kalau orang tiba-tiba kayak langsung ngejar gitu kan langsung takut ya, jadi dia mau yang pelan-pelan supaya kamu luluh gitu. Tapi ya bingung juga untuk mendekati kamu karena ada beberapa di sini yang merasa bahwa kamu tuh orang mempunyai karisma. Mungkin kamu lebih dari umur, lebih dari kasta, ataupun mungkin karir yang mungkin kamu senior, ataupun mungkin dari segi macam-macam lah ya. Yang paling utama tuh mungkin kamu anak orang kaya, ataupun mungkin kamu yang kaya gitu, kamu udah mapan, sedangkan dia bagaimana. Nah ini ada beberapa yang minder, ini terutama lagi cowok ya, minder padahal dia suka sama kamu, tapi dia berpikir ya dia lebih tua, ataupun mungkin ya kamu janda atau kamu duda ya, atau mungkin eh, kalau wanita ya dia lebih banyak duitnya, terus saya gimana gitu. Nanti dibilang laki-laki mau kondo lagi, tapi ya memang iya ya. Karena kan kamu punya duitnya banyak ini. Karena ada beberapa yang merasa seperti gitu, di mana dia merasa bahwa saya harus mempunyai pasangan yang bisa menopang diriku juga, membantu dalam perekonomian. Tetapi di lain pihak di satu sisi dia berpikir nanti dibilangnya laki-laki mau kondo. Ya memang iya, karena saya mau cari wanita yang mapan gitu. Jadi bingung ya, nggak mau dibilang laki-laki mau kondo, tapi eh mau cari wanita mapan gitu ya. Kalau memang nggak mau dibilang laki-laki mau kondo ya harus mapan gitu kan. Ini ada gitu ya, dia mau mencari wanita wanita mapan yang banyak duitnya, tapi nggak mau dilabel-labelin itu ya. Bingung juga. Tapi ya ini yang saya lihat ya, dimana dia galau karena ya nggak bisa mendapatkan kamu gitu. Kamu tuh serba susah lah ya untuk ditaklukkan. Ada the well, dia merasa kamu tuh hidupnya bahagia, tenang, enjoy, happy ya. Sedangkan dirinya pusing, mumet, stres. Ini bisa juga dari mantan ya. Dimana untuk mantan di sini saya merasakan energinya eh, ada beberapa yang saya lihat di sini kondisinya mungkin pergi meninggalkanmu dulu, atau hanya memanfaatkan, atau hanya melihat fisikmu, tetapi pada saat kamu sudah tidak bersamanya, akhirnya dia mendapatkan sosok yang lebih buruk dari dirimu ya. Dimana mungkin sekarang dia sadar bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik. Dan ada beberapa yang saya lihat di sini ingin datang kepadamu, tetapi pura-pura move on ya, padahal dia sebenarnya nggak bisa move on. Dia mengharapkan kamu yang datang. Mungkin kemarin-kemarin dia ngancam supaya seolah-olah kamu, oh ya sayangku maafkan aku ya, mengemis-mengemis cinta gitu kan. Tes-tes gitu ya, tapi ujungnya kok putus-betulan, gak balik-balik sampai sekarang. Nah ini dia gagal move on ya, apalagi dia lihat kamu mungkin sudah mempunyai pacar baru, ataupun kamu sudah lebih happy tanpanya ya. Ini juga bisa juga dengan kalau broken home ya, mungkin dia menelantarkan anak ya, tapi kamu oke, nggak apa-apa ya, kamu nggak kasih nafkah juga nggak jadi masalah. Ini ada beberapa seperti gitu ya, single parent, nggak apa-apa ya, tapi ujung-ujungnya yang miskin dia juga ya, banyak uangnya kamu, padahal kamu banyak pengeluaran dari anak ini ya, tapi banyak rezeki. Nah ini dia rasa, wah kayaknya aku memang sudah dapat karma dari semesta nih ya. Nih ada beberapa seperti gitu yang mana, aduh kok hidupku gini ya, kok hidupnya begitu ya, padahal dia banyak pengeluaran, terus kerja juga biasa-biasa aja, tapi kok hidupnya lebih nyaman, tentram, damai dibandingkan saya. Nah ini ada beberapa yang kayak macam membandingkan hidupnya dengan hidupmu dan merasa iri kepadamu karena ketenanganmu. Dan paling utama itu adalah dari segi finansial. Dia merasa bahwa kamu kok jajannya banyak, hidupnya tenang, hidupnya damai ya. Kok saya gini ya, makan aja susah, apalagi jajan ya. Ribut sana sini dengan saudara, ribut dengan orang tua ya, atau mungkin dengan banyak hutang juga. Nah ini pusing. Sedangkan kamu santai-santai baik ya. Nah ini, wow. Dia
merasa bahwa kamu pemenangnya, ya. Ini ada beberapa yang merasa bahwa kamu sosok yang tenang, dingin, tidak mau mempunyai banyak drama ya, tetapi banyak action, dan ya itu dia menyesal atas perbuatannya kepadamu di masa lalu. Ya, dimana kamu bisa berdiri di atas kakimu sendiri, terus mungkin kamu dulu punya hutang, dia pergi meninggalkanmu, kamu sekarang sudah bebas hutang, kamu udah punya, bisa besarkan anak, terus juga mungkin bisa mandiri ya, usaha kamu lancar, wah ini keren ini ya. Kalaupun mungkin kondisinya galau ya karena dia nggak punya duit, nggak punya cinta ya, ini ada beberapa seperti gitu. Ataupun kamu ya, sudah nggak ada duit, nggak punya cinta lagi ya, mampus sudah hidup ini. Terus habis itu orang-orang nggak mau bantu, orang-orang yang dulu kamu bantu nggak mau bantu ya. Dan rentenir ataupun jatuh tempo nih udah telepon-telepon nih, udah mau dekat tanggal jatuh tempo nih ya, utang masih ada, belum ada duitnya ya, udah mau bayar tapi belum ada duitnya. Ini galau nih, mau minta bantuan siapa nih ya, bingung juga. Ataupun ada yang galau karena perhiasannya udah dilelang ya, ya mengikhlaskan seperti gitu ya. Ataupun mungkin ada kehilangan kendaraan ya, yang mana karena tidak bisa membayar angsuran ya. eh ada juga saya merasakan di sini eh sosok jomblokers ya, yang menantikan, kalau bicara dari sisi percintaan ya, jomblo menantikan sosok yang diidam-idamkan tapi kok nggak muncul-muncul ya. Ya udah deh, saya berhalusinasi saja seolah-olah ada dirimu ya, ya orang yang aku inginkan, walaupun mungkin kondisinya hanya sekedar imajinasi, tapi nggak apa-apa, itu sudah membuatku lebih tenang sedikit ketimbang stres dengan kehidupan nyata ya. Jadi ada jomblo yang, aduh kenapa ya, saya sudah jadi orang baik, udah jadi orang yang taat ya, tapi kok jodohku lama, jodohku kok jauh gitu. Nah ini umur sudah mau karatan ya. Ya udah deh, nggak usah pikir ekspektasi yang gimana gimana gitu, sudah halusinasi aja ya, seolah-olah kamu ada di sampingku. Jadi bantal guling itu dipakai seolah-olah kamu memeluknya atau kamu dipeluk ya. Betul tidak kalau yang jomblo ya? Ya pokoknya intinya dibawa happy aja ya. Walaupun kenyataannya tidak seperti seindah yang dibayangkan, tetapi setidaknya ada bahagia-bahagia dari uh, halusinasi yang ya setidaknya bisa membuat gembira ya, energi positif masuk lah ya, walaupun hanya sekedar imajinasi, sekedar hampa ya. Tetapi ya setidaknya berharap suatu saat nanti ada orang yang memperjuangkan, dan ya orang-orang itu adalah orang-orang yang dipilih semesta, orang-orang yang tulus untukmu. Wow. Jadi seperti gitu yang saya lihat ya, dimana galau ya, dia di tengah keramaian nggak bisa move on. Terus juga saya lihat galau karena putus darimu dan kau nggak kembali kepadanya, nggak mau mohon-mohon ya, kok langsung ibaratkan dia ngeprank gitu kan, tapi malah dia di prank ya. Dia cuman tes aja tapi ternyata ya udah, pisah gitu ya. Terus juga ada yang merasa galau karena nggak punya duit, sedangkan kamu punya banyak duit. Mereka galau juga karena kamu bahagia, hidupmu tenang, hidupmu damai, dia mumet, ruwet, stres ya. Kehidupannya ribut sana ribut sini ya, belum lagi dililit hutang ya. Ada yang memperhatikanmu dari kejauhan ya, ingin katakan cinta tapi ya udah ya, takut ya banyak perbedaan ya, takut nanti cinta bertepuk sebelah tangan ya. Apalagi bicara tentang urusan finansial ya, dan dari segi agama mungkin ada perbedaan ya, ketimbang nanti putus pas lagi sayang-sayangnya, mendingan gak usah bicara deh, gak usah utarakan cinta deh, tapi kok hati ini galau ya, aku ingin kamu ada di sampingku, kenapa semesta atau dunia ini tidak berpihak pada kita. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang merasa galau karena cinta bertepuk sebelah tangan. Dan yang terakhir nih, galau karena sesuatu yang disayang harus dilepaskan gitu ya. Entah contoh mobil dijual, motor dijual, ataupun perhiasan dijual, atau ini yang tadi saya bilang digada apa dilelang karena
mungkin digadai terus nggak bisa bayar angsuran, akhirnya dilelang ya. Kamu bisa menyesuaikan. Nah, ini benda-benda yang mungkin kamu senang ya, tapi mau tidak mau ya harus dijual untuk hidup ya, atau ya bayar hutang. Jadi gali lubang tutup lubang ya, jual barang untuk bayar hutang ya. Nah, ini ada beberapa seperti gitu yang galau, ataupun mungkin di sini ada beberapa yang mungkin main kripto, main apa, kurs ya, apa ya, saham-saham dan apa, nggak ngerti gitu ya, tetapi lagi jatuh ya. Nah, ini galau karena ada beberapa yang mungkin kondisinya akhirnya saldonya kosong ya, ataupun ya namanya kalau judi ya, kalah gitu. Entah judi betulan atau online ya. Karena bicara judi juga di sini ada yang nipu, ya itu anggapnya judi gitu. Kita ini ya, kita apa, patungan-patungan ya, ujung-ujungnya dia bawa kabur duit ya, ataupun kalau mau dibilang orang menipu ya, sehingga bawa kabur duit kamu. Ini yang membuat galau juga. Dimana kemarin iming-iming hasilnya sekian atau bunga tinggi, ataupun investasi ini investasi itu, ujung-ujungnya dibawa kabur duitnya. Nah, ini jadi bikin pusing, stres. Nah, ini lebih hati-hati ke depannya. Kalaupun ini belum terjadi, ini ke depannya hati-hati. Kalau online baru kamu store uang ya, tiba-tiba jaringannya putus, jaringannya mati ya, uang kamu juga hangus ya, dibawa orang. Ujung-ujungnya ya kamu merana, nggak ada duit ya. Jadi sekarang duitnya itu ditabung di tempat yang berbeda ya. Ini juga semesta mau sampaikan kepada kamu, jangan taruh di satu tempat. Karena contohnya kamu taruh di bank, terus tiba-tiba kita nggak tahu ya, apalagi global sekarang lagi nggak beres ya, dunia lagi acak-acakan. Jangan sampai sistemnya mati, kamu bingung mau dapat duit di mana. Karena apa? Sistem mati ya. Kalau bisa ya kita kembali ke zaman dulu, ada tabungan celengan beberapa sedikit gitu kan, celengan, ataupun mungkin kamu tabungnya di emas ya, atau kamu tabungnya di ya pokoknya intinya ya celengan ayam, atau ya di bank juga sedikit. Jangan semuanya di bank, atau jangan semuanya di rumah di celengan ayam ya. Jadi jangan taruh penyimpananmu di satu tempat. Ibaratkan telur itu jangan taruh di satu keranjang. Kalau pecah semua, keranjangnya jatuh ya pecah semua. Taruhlah di keranjang A, keranjang B, keranjang C, keranjang D. Supaya kalau satu jatuh ya masih ada cadangan di keranjang. Kalau keranjang A pecah gitu, jatuh ya, pecah ya masih ada telur simpanan gitu kan, di keranjang B, C, D, E, F, G gitu. Ya walaupun sedikit-sedikit tapi setidaknya ada ya. Nah, itu pesan semesta juga untukmu supaya kamu jangan galau. Kalau uangmu habis, stres ya, karena orang biasa bilang uang tidak bisa dibawa mati, tetapi ya kenyataannya kalau nggak ada uang serasa mati. Nah, ini jadi hati-hati soal keuangan ya. Oke, jadi itu yang saya lihat ya untuk kondisi kegalauan. Semoga ke depan lebih baik lah ya. Dan untuk lebih jelasnya kamu galau atau dia galau kepadamu, dari inisial dan zodiaknya ya, untuk lebih meyakinkan lagi saya sudah menarik energinya, di mana kamu terkoneksi dengan inisial dan zodiaknya. Di sini untuk inisial kamu terkoneksi dengan huruf Y, huruf L, G, F, H, S, X, T, N, B, K, W, Q, J, Z, V, I, ini tadi L ya, D, dan U. Oke, jadi ini dari inisial, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate dari inisialnya, mungkin dari zodiak. Kita lihat untuk koneksi zodiak di sini, saya sudah menarik energinya juga. Oke, untuk inisial kamu terkoneksi dengan zodiak Aquarius. Ada Cancer, ada Gemini, Sagittarius, Virgo, Taurus, Pisces,
Aries dan Capricorn ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.